Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami bisa bertemu di tempat ini. Sebentar lagi hamba-Mu akan memberitakan firman Tuhan, dan biarlah apa yang hamba sampaikan ini berasal daripada Engkau saja, hikmat marifat yang datang daripadamu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, terlebih kuduskan dan sucikan hati hamba yang sebentar lagi akan memberitakan firman ini, dan layakkan hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin, saudara-saudaraku terkasih. Jadi tema bulan ini Pastor Gary diambil di Mazmur 1 ayat 3. Waktu pertama kali baca ini ya, saya sih seneng ya waktu baca pertama kali dapat tema ini, yaitu ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Waktu itu saya cuma menangkap dari tema ini, yaitu dengan kondisi-kondisi saat ini ya, mungkin di Indonesia atau mungkin bahkan dunia juga ya, mengalami yang namanya resesi. Nah, jadi firman ini sungguh sangat menguatkan ya. Wah, jadi kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi mau resesi atau mau apapun, gempa bumi atau apapun, kita tidak akan pernah mengalaminya. Karena ya seperti pohon itu, dia tetap dapat aliran air. Karena jarang sekali ya kalau sungai bisa sampai kering ya. Pernah ya lihat sungai kering ya? Ada dah? Oh ada ya. Di Kenjeran itu juga saya pernah lihat, pantai kok kering. Wah, tapi ya pokoknya ya ini namanya firman Tuhan ya, kita tidak bisa ya. Mungkin kalau sampai sungai kering itu memang musim kemarau ya. Nah, tapi akhirnya beberapa waktu Miss Maria memberitakan firman itu ya benar juga ya, menyambung di ayat yang 1 dan 2 yang sebelumnya itu ya, supaya bisa mendapatkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya ada syaratnya juga gitu ya. Seperti di ayat 1 dan 2 itu ya seperti merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, tapi kalau saya ngambilnya dari Matius 6 ayat 33, Pastor Gary. Jadi supaya bagaimana kita bisa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu juga ada syaratnya ya saudara-saudara ya, bukan hanya kita tiba-tiba ditantap Tuhan seperti pohon saja ya. Jadi di Matius 6 ayat 33 yaitu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi intinya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokus utama kita yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau yang di belakangnya itu cuma bonus. Jadi kita mencari Allah, mencari kerajaannya itu bukan hanya semata-mata untuk yang di belakangnya tadi itu cuma bonus. Kalau kita memang sudah pasti hidup benar di hadapan Tuhan, kita hidup menyenangkan Tuhan, itu pasti sudah bonus, itu sudah pasti menyertai kita dari Tuhan. Jadi ini Pastor Gary, ayat aja ya, kita hari ini bermain ayat aja. Karena untuk melawan pikiran kita itu kita harus memeranginya dengan firman Tuhan. Gitu. Ya, jadi kita hari ini main ayat ya Pastor Gary. Ini Amsal 10 ayat 22. Jadi saudara, kita harus utamakan Tuhan. Jadi bangun pagi mata, kalau bisa ya kayak kita itu memang ada waktu khusus gitu untuk Tuhan. Misal jam doa kita jam 3, atau memang bangun mata langsung mencari Tuhan, mencari firman gitu ya. Bukan ya cari HP memang ya, karena sekarang kan kita sumber firman Tuhannya ya pasti dari HP ya gitu loh. Tapi bukan TikTok yang lihat-lihat yang lain ya cari firman Tuhan, cari ayat Alkitab gitu kan lewat HP yang praktis gitu loh, daripada kita buka-buka Alkitab kan mungkin lebih terbiasa pakai Alkitab elektronik gitu. Jadi di Amsal 10 ayat 22 Pastor Gary, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, jadi kadang ada manusia duniawi itu yang berusaha sedemikian rupa, terutama biasanya orang-orang yang pintar, yang lebih mengandalkan skill, sehingga dia tidak merasa membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi karena dia merasa pintar, jadi ya bisa juga dia sukses karena kepintarannya. Nah, tapi kadang orang yang pintar pun ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya.
Ya mungkin ya, saya nggak menjudge. Buktinya banyak juga ya kan para artis Hollywood yang mati bunuh diri. Apalagi yang Korea itu nggak tahu, nggak jelas kenapa alasannya sampai ditutup kayak gitu ya. Barusan juga mungkin ada yang ditutup beritanya ya di Santa Regis barusan ini, yang mati di kepala itu di dalam hotel 2-3 hari hanya bisa dicari, tapi nggak tahu sih ditutup. Nah kita kan nggak tahu kenapa ya, itu sudah sukses itu, tapi tetap kenapa mereka melakukan jalan akhir seperti itu ya, karena memang ya itu ya, karena tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Jadi makanya itu ya kita bekerja ya tetap harus bekerja ya kan. Nanti kita dibilang lagi sama Tuhan seperti semutnya, hai pemalas ya kan. Tetaplah kita bekerja, tetapi tetap apa yang menjadi bagian kita tetap kita kerjakan. Tapi semuanya itu kita tetap kembalikan ke Tuhan, karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Oke, jadi itu ya, yang pertama kita tuh harus utamakan Tuhan di dalam hidup kita ya. Jadi apapun yang terjadi, fokus kita kepada Tuhan. Jangan lihat masalahnya, ya. Kayak Petrus itu, waktu dia melihat Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Tapi begitu dia lihat dentuman angin, badai, wah, kayak goyang, bimbang, ragu, takut, khawatir. Akhirnya dia tenggelam. Nah, jadi jangan lihat badainya, ya. Kita makanya harus fokus kepada Tuhan kita. Kalau kita bisa fokus melihat Tuhan kita, maka pasti kita bisa berjalan di atas air, bisa berjalan di atas masalah kita. Ya saudara-saudara ya. Itu yang pertama. Kita harus mencari Tuhan, andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena apa? Sampai saat ini ya, walaupun kelihatannya masalah kita belum selesai ya. Walau katanya orang krisis, padahal sebenarnya krisis sudah ada dari zaman dulu. Ya, pada saat zaman Yusuf itu kelaparan di mana-mana di seluruh negeri, itu juga rasanya termasuk krisis juga kan. Nah, jadi krisis itu dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya pasti tetap akan ada. Tapi ingat, kita orang Kristen itu cuma lewat di sekitar kita aja. Kita tidak akan pernah mengalaminya. Oh, amin. Asalkan kita tetap percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun ya seakan masalah kita belum selesai, tapi ingat ya, di dalam ayat Yesaya 43 ayat 19, Pastor Gary, ingat, pokoknya gini loh, kalau di saat sudah seperti ini, kita harus isi firman kita, pikiran kita itu dengan firman Tuhan. Karena ingat, di dalam firman Tuhan, musuh kita siapa? Musuh-musuh kita itu adalah penghulu-penghulu di udara. Jadi kita harus melawannya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi kita harus isi terus pikiran kita dengan firman Tuhan. Kalau ada pikiran yang mengganggu, ada pikiran yang masuk, isi terus dengan firman Tuhan. Perkatakan dengan firman Tuhan. Jadi di Yesaya 43 ayat 19 mengatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan sampai saat ini masih tetap terus bekerja. Dia tidak diam. Cuman memang kenapa kok kelihatannya belum selesai kayak gitu ya. Seperti di Roma 8 ayat 28 juga dikatakan ya kan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ingat saudara-saudara, Tuhan itu masih turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun sampai detik ini kita masih belum dapat penyelesaiannya. Percayalah, Tuhan ini sekarang lagi menenun, merangkai. Nanti akan ada pertolongan yang akan Tuhan berikan. Ada pertolongan tangan-tangan yang tidak terlihat yang Tuhan berikan. Jangan ada di dalam pikiran kita. Itu semua di luar batas pikiran dan kemampuan kita. Kita sudah tidak mampu. Tugas kita cuma cukup percaya dan setia. Percaya dan setia. Setiap orang yang percaya dan setia, Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Begitu pula di 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Jadi yaitu cara Tuhan bekerja. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita timbul dalam hati, Tuhan pasti nyediakan. Waktu saya mengalami masalah yang bom kayak gitu ya, kayak aduh,
yakin nggak ya saya percaya sama Tuhan ya? Kan kalau memang di luar sesuatu yang di luar kontrol kita, yang sudah kita tidak bisa kendalikan, maksudnya yang sudah kita tidak bisa kontrol, itu kan katanya Tuhan sudah pasrah aja, serahkan sama Tuhan. Katanya nggak boleh ke kiri, katanya nggak boleh ke kanan, cukup andalkan Tuhan. Tapi yakin lah bisa kayak Tuhan ini 100% bisa dipercaya. Nah itu kan, ya itulah, ya itu di situ Tuhan itu memang menguji kita. Tuhan itu selalu menolong kita tuh di saat yang detik-detik terakhir. Mungkin Tuhan memang menguji, benar tak kamu tuh percaya sama saya 100%. Tapi akhirnya ya wes lah Tuhan, aku enggak tahu kayak apa penyelesaiannya, tapi akhirnya Tuhan itu menunjukkan kalau Tuhan itu memang ada. Nah, jadi ada jemaat juga yang cerita-cerita sama saya tuh, aku kepengen loh kayak bisa dengar suara Tuhan Roh Kudus. Loh, dengar suara Tuhan atau suara Roh Kudus itu enggak seperti kayak halo anakku, kamu begini, kamu begitu. Ya enggak kayak gitu. Kalau kita berhubungan dekat dengan Tuhan, kita membangun saat teduh, kita berdoa, baru kita itu bisa mendapatkan suara Tuhan. Tapi itu pun enggak yang dengan suara halo, kayak gitu. Tidak. Ya dengan kita mungkin ya dengar khotbah, mungkin ada kayak akhirnya dari situ Tuhan seperti memberikan kita hikmat. Ya mungkin seperti saya saat ini, gak siap sama sekali tapi ini wes nyerocos saya, tapi ya gak tahu ya dari Tuhan mungkin. Terus terang ya, wes gak tahu mau ngomong apa di mimbar, pokoknya Tuhan aku ya mau pelayanan tapi aku gak tahu mau ngomong apa, wes biar Tuhan aja yang nyerocos gitu ya. Jadi ya itu maksudnya kayak mendengarkan suara Tuhan tuh ya seperti itu. Jadi ya kita ya rajin membaca Alkitab atau apa, atau kita merenung, memang kita menyediakan waktu untuk Tuhan itu berbicara. Kalau kita tidak menyediakan waktu untuk Tuhan berbicara, ya kita tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan, kayak gitu. Ya tapi bukan berarti kayak kita dengar suara langsung yang kedengaran suara Tuhan itu ya enggak. Ya mungkin ada yang seperti itu ya, saya juga nggak tahu ya. Tapi kadang itu kan bisa kayak timbul dalam hati, hikmat yang dibukakan sama Tuhan, mungkin dari firman Tuhan. Nah itu kita caranya supaya akhirnya tiba-tiba kayak Tuhan itu berbicara, atau memang Tuhan itu yang mengarahkan. Jadi minggu lalu Rabu itu di depan rumah saya itu kan kayak dipasang gorong-gorong gitu dari pemerintah. Nah terus mari gitu mobil saya kan nggak bisa keluar, terus tapi besoknya itu saya harus doa pelayanan rumah sakit Pastor Gary itu. Tapi ya makanya waktu itu saya lagi berdoa, Tuhan tuh ada apa enggak gitu loh. Nah inilah tuntunan Tuhan, tapi aku menyerahkan hidupku gitu loh. Jadi ya aku lagi siap-siap di atas, aku enggak tahu kalau bakal, itu kan tanahnya barusan dibongkar, mungkin tanahnya lembek ya. Kalau tanah lembek itu pasti mobil ambles. Nah jadi tapi aku nggak membayangkan sampai ke situ sih, nggak membayangkan. Oh ya Tuhan tuh baik memang, segala sesuatu itu Tuhan itu luar biasa. Jadi pada saat di Kalimantan itu juga kita jalanannya itu kan ambles. Nah itu pengalaman pertama kali Pastor Gary itu mobilnya kepatak, tahu ya kepatak? Ya itu nggak bisa jalan itu loh, di tanah yang lembek, terus dia mobilnya nggak pas, mungkin dia kan nggak biasa kan jalanan yang off road gitu loh. Jadi akhirnya kepatak. Nah tapi akhirnya pada saat disampit itu ada koko-koko yang bersama kami itu ya, ayo saya dorong kamu gas kencang, ya pokoknya diajarin lah waktu itu ya kan. Jadi Gary kan ngerti akhirnya, oh kalau pada saat posisi mobil seperti itu langsung kayak gitu kayak. Nah pada saat Rebu lalu itulah rumah kami juga untuk keluar mobil itu seperti itu kondisinya. Tapi nah ya itu Tuhan tuh baik. Waktu itu kami lagi siap-siap, kami nggak tahu kalau bakal kepatak itu lagi. Nah kami siap-siap. Nah tiba-tiba di depan rumah saya itu ada 3 orang yang lagi ngangkat buang geragal kayak gitu loh. Waktunya pas. Nah itu waktunya pas. Jadi waktu itu saya tidak ada punya pikiran. Nah begitu kami naik mobil, ternyata Gary keluarkan mobil, ya nggak bisa keluar ya. Mobilnya jadi galeng, nggak bisa keluar. Untunglah orang itu membersihkan geragal-geragal itu yang di depan rumah. Jadi tukang-tukang itu membantu kami, ayo kok, ya tak dorong dari belakang. Tapi kan dia kan sudah belajar sebelumnya waktu disampit, kayak apa caranya mengatasi mobil yang kepatak itu, gitu loh. Ya dan Tuhan tolong mengirimkan para tukang-tukang itu. Nah itu loh jalannya Tuhan. Itu hal sepele, tapi sebenarnya itu petunjuk dari Tuhan. Itu loh, aku menyertaimu, kayak gitu loh.
Aku tidak membayangkan kalau tidak ada orang 3 itu yang mengangkat geragal. Ya apa Ger, caranya kita keluar dari mobil itu sudah ambles naik jalan. Nah, soalnya perlu ada yang mendorong dari belakang. Itu Tuhan sediakan orang itu tepat pada waktunya. Di saat kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Nah, itu seperti ayat ini. Ayat ini Ulangan 31 ayat 8. Nah, ini Ulangan 31 ayat 8. Jadi Tuhan Yesus itu dahsyat. Akhirnya kami didorong orang itu, Ulangan 31 ayat 8. Didorong orang itu, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau. Jadi Tuhan tuh memang sudah berjalan di depan kita. Jadi dia tahu besok, detik ini, detik ke depan apa yang akan terjadi. Jadi dia sudah mengatur yang terbaik gitu. Jadi akhirnya ya puji Tuhan. Terus akhirnya mobil kami bisa pergi dan Pastor Gary kan pelayanan. Terus mari gitu, nggak sengaja Gary ngintip, loh itu apa yang kecil di bawah kaki kursinya yang biasanya Dev duduk itu. Loh lipstik di Diorku. Oh puji Tuhan ketemu. Selama ini hilang kemana dalam hatiku. Jadi hari itu penuh dengan mujizat. Walaupun aku ketemu dengan lipstik itu, karena aku penasaran kok bisa hilang ya lipstik itu ya. Ternyata dia jatuh di bawah mobil. Dan ternyata setelah pulang terapi itu juga Gary dan aku pesan soto. Ternyata sotonya pas sisa 2. Yang lainnya padahal sudah antri sisa 2 untuk aku. Jadi aku merasa waktu aku menantang Tuhan, apakah Tuhan itu ada, di hari itu Tuhan menunjukkan kalau dia ada. Ya itu bukan kebetulan loh. Kadang kalau orang dunia mengatakan, wah aku beruntung nek bejo apa. Enggak, sebenarnya itu penyataan Tuhan untuk kami. Nah gitu. Jadi pokoknya selama kita memang benar-benar menyerahkan hidup kita ke Tuhan, pasti tuntunan Tuhan itu kita rasakan, walaupun hal yang sepele pun. Nah itu makanya harus mengucap syukur gitu. Jadi hal-hal kecil kayak gitu tuh mengucap syukur. Maka sesuai lagu yang tadi apa Nita? Mengucap syukur Tuhan berkati. Nah, ya kan? Dengan kita mengucap syukur maka Tuhan memberkati. Jadi hal sepele pun, bahkan masalah urusan kayak berdiri kayak gini aja nggak ada rasa kesemutan itu juga bersyukur. Nah, jadi sehat itu mahal. Jadi sebenarnya aku kan masih belum boleh juga ya turun dari ranjang 2 minggu. Cuma karena ya ini pelayanan, aku nggak boleh main-main sama Tuhan. Jadi aku percaya Tuhan pasti akan menghargai apa yang aku lakukan. Jadi makanya itu setiap kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan, belajar menghormati Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Gak mungkin kita dibiarkannya sendiri. Oke saudara-saudaraku, amin. Tuhan menyertai.